Malah sebenarnya kita harus tertawakan orang-orang seperti ini. Ya, tertawakan dengan ujung bibir aja. Seperti ini. Kita harus mengerti kebenaran berdasarkan faktanya. Fakta apa maksudnya? Fakta Alkitab. Jangan berdasarkan Bapak gereja ini, teolog ini, buku itu, hasil sidang sinode. Bukan. Kita harus kembali ke sumber primernya. Teks Alkitab asli. Setuju nggak ini? Kalau nggak setuju saya pulang aja. Jadi bukan berdasarkan Agustinus, Arius, Athanasius, Thomas Aquino. Bukan berdasarkan teolog-teolog masa lalu dengan segala rumusannya. Tapi kata Alkitab. I told that we have to back to the Bible. Kita harus kembali ke Alkitab. Saudara-saudara, terkadang saya geli-geli mual ketika mendengar ada orang yang bergelar magister teologi tapi bisa mengatakan seperti yang dikatakan barusan oleh pendeta Wigno Tanto itu, bahwa kita harus kembali kepada fakta kebenaran yaitu Alkitab. Lalu dia mengkontraskan itu dengan Bapak Gereja, sidang sinode atau konsili, yang pada intinya maksud dia kembali kepada kebenaran Alkitab adalah hanya kembali kepada Alkitab dan pemikiran atau perumusan pribadinya tentang Alkitab. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita cukup cerdas berpikir, kita akan sadar bahwa orang-orang seperti mereka ini itu mengajak kita untuk tidak memahami Alkitab dari sudut pandang para bapak gereja, tetapi tanpa kita sadari bahwa mereka sendiri juga itu tidak sedang membaca Alkitab dengan murni tanpa sebelumnya mereka memiliki prapengetahuan yang terkonstruksi dari hal-hal yang lain yang seringkali mereka sendiri itu nggak tahu itu dari mana. Dan karena mereka nggak tahu prapengetahuan mereka itu dari mana, mereka kira itu adalah semurni-murninya pengertian yang mereka dapatkan hanya dari Alkitab. Kalau kita yang percaya Allah Tritunggal, itu kita dituduh membaca Alkitab dengan pemahaman yang sudah terkonstruksi dari pemikiran para bapak gereja. Dan memang kita dengan sadar dan dengan rendah hati mengaku bahwa memang pengertian kita tentang Alkitab sedari kecil sudah mengikuti konstruksi yang diajarkan gereja kita kepada kita, yang notabene gereja kita itu juga mempelajari Alkitab dalam konstruksi iman dari bapak gereja, dari konsili, dalam pengakuan-pengakuan iman kita. Tapi pendeta Wigno Tanto itu dan kawan-kawan pendeta Erastus termasuk, mereka pikir bahwa mereka tidak punya konstruksi atau prapengetahuan tertentu sebelum mereka membaca Alkitab dan mencoba memahaminya. Mereka pikir bahwa apa yang mereka baca itu benar-benar murni pengertian mereka sendiri yang mereka dapatkan hanya berdasarkan Alkitab saja. Padahal tidak demikian, dan saya bisa membuktikan bahwa mereka itu memang nggak membaca Alkitab hanya dari Alkitab saja pengertiannya. Enggak. Mereka meyakini bahwa Allah itu esa dan hanya satu, tunggal mutlak, seperti sebuah biji batu, ya hanya Yahweh. Saudara pikir kalau saudara membaca Alkitab dengan murni, saudara akan langsung mendapatkan pengertian bahwa Allah itu satu dan tunggal? Karena teman-teman, dalam kitab pertama, jika seseorang tidak memiliki prapengetahuan tentang tauhid di dalam konstruksi pikirannya, orang itu pasti nggak akan mendapatkan pengertian bahwa Allah itu satu tunggal mutlak pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena jauh sebelum ayat tauhid muncul tentang Shema Israel bahwa Allah itu esa di dalam ulangan itu, di dalam Alkitab, ya kitab Kejadian, ada gambaran bahwa Allah itu jamak dalam kalimat di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya.
Juga dalam Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara-saudara, siapakah kita? Kata kita ini di Kejadian 1 ayat 26 dan di Kejadian 11 ayat 7 ini. Siapakah kita? Apakah itu Allah dan para malaikat? Kan tidak. Karena selain kita semua beriman, pencipta itu hanya Allah saja. Di sisi lain, kedua ayat itu memiliki konteks yang sangat jelas bahwa Tuhan sajalah pencipta. Pertama, untuk konteks Kejadian 1 ayat 26, konteksnya ada di ayat 27. Ayat 27 mengatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar, ya. Jadi dikatakan Allah, bukan Allah dan malaikat, cuma Allah saja. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada dua jenis manusia. Jadi orang bisa aja menafsirkan itu ada dua Allah, karena manusia itu terdiri dari perempuan dan laki-laki, dan banyak juga berketurunan punya anak. Maka orang kalau berpikir membaca Alkitab hanya memang dari Alkitab tanpa dia punya prapengetahuan sebelumnya, bisa saja memahami Allah itu ada banyak. Karena menggunakan kata kita dan juga dilihat dari gambar manusia, manusia itu ada banyak, ada juga dua jenis, ada banyak bisa berketurunan punya anak. Ya kan? Jadi teman-teman, ayat 26 itu menyebut kita, ayat 27 menyebut Allah mencipta menurut gambarnya. Dan konteks untuk Kejadian 11 ayat 7 adalah ayat 5. Dikatakan bahwa yang turun melihat pembangunan Menara Babel adalah Tuhan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Konteks kemudian adalah di ayat 8. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang mengacaukan bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan, ya, dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana bisa mereka memiliki kepercayaan tauhid Allah itu satu saja, seperti satu biji batu, jika di bagian awal saja pada fakta dan kebenarannya, ya, Alkitab semurni-murninya memperkenalkan bahwa Allah itu menyebut dirinya kita, jamak, lebih dari satu, kita. Bagaimana bisa? Mungkin mereka menjawab, oh kan meski begitu tetap nanti di kitab Ulangan muncul pernyataan bahwa Allah itu esa. Iya benar, muncul. Tapi apakah itu berarti pernyataan tentang Allah itu esa membatalkan pernyataan tentang Allah menyebut dirinya kita, jamak, di Kejadian? Kan tidak. Nah, jadi saudara-saudara, benarlah apa yang saya katakan tadi. Mereka kira mereka hanya memahami Alkitab menurut pengertian mereka, terlepas dari sebuah prapengetahuan yang menjadi konstruksi pikiran mereka. Sebenarnya ada, tapi hanya saja mereka tidak tahu itu dari mana. Dan mereka menganggap itu pengertian murni mereka tentang Alkitab. Bisa jadi pemikiran tauhid mereka, ya tauhid yang enggak alkitabiah ini, yang menganggap Allah itu hanya seperti satu biji batu ini, itu berasal dari pelajaran mereka terhadap buku-buku para teolog, para penafsir, dan orang-orang tertentu, dosen kelas perkuliahan mereka S1, S2, bahkan mungkin kelas doktor, seminar, ya, seminar terbuka atau seminar umum, guru besar mereka, ya, di ST mereka, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya posisi orang-orang ini, ya, tadi para guru besar mereka yang mengajar mereka, itu menjadi sama dengan bagaimana mereka memposisikan kita dengan bapak gereja yang dari mereka kita memahami Alkitab. Jadi buat pendeta Wiknyo, berhentilah berkata kita nggak usah bersandar pada pengertian dari bapak gereja, konsili, dan sebagainya. Karena Anda sendiri tidak membaca Alkitab terlepas dari prapengertian, prapengetahuan yang Anda dapatkan dari pembelajaran Anda terhadap pemikiran orang-orang lain di luar Anda, entah siapa. Erastus Sabdono mungkin, dan Erastus pun tanpa dia sadari dan tak mungkin dia akui bahwa dia pun tidak membaca Alkitab semurni itu. Dia punya konstruksi yang mengkristal di dalam benaknya yang membuat dia menghasilkan ajaran tauhidnya seperti Yahweh itu adalah satu biji batu di tangannya. Karena tadi buktinya
Alkitab jika dibaca dengan bersih, dimulai dari kitab pertama, duluan muncul gambaran Allah jamak daripada seruan bahwa Allah itu esa. Saya nggak mengatakan bahwa Allah esa itu salah atau nggak diakui Tritunggal. Tapi esa dalam pemahaman Tritunggal itu bukan seperti satu biji batu sesuai dengan pemahaman Erastus Sabdono tentang Allah, yaitu satu dalam dirinya sendiri ya. Monoteisme yang dia pahami seperti itu. Esa dalam pemahaman Tritunggal adalah bahwa Allah itu satu dalam 3 pribadi atau jamak, dan ketiganya itu kekal sebagai satu Allah yang esa, Yahweh yang sejati ya, YHWH yang sejati. Jadi memang pemahaman Tritunggal itu konsisten. Dari Kejadian pasal pertama ayat 27, Allah menyebut kata kita ya, lebih dari 1, sampai Ulangan 6 ayat 4, bahwa Allah itu esa. Itu konsisten untuk pemahaman Tritunggal, dan itu adalah pemahaman Tritunggal yang memang sesuai Alkitab. Lalu teman-teman, saya juga merasa geli-geli mual karena orang-orang ini menolak konsili-konsili, menolak Bapak Gereja, dan mengajak orang kembali kepada Alkitab. Padahal kanon Alkitab itu dilakukan oleh konsili gereja dengan para Bapak Gereja sebagai pejuang-pejuang atau pemikir-pemikir di balik kanonisasi Alkitab yang diputuskan dalam konsili-konsili. Tanpa gereja dan para pemimpin gereja mula-mula yang kita sebut sebagai Bapak Gereja yang ditolak oleh Erastus dan kawan-kawan ini, kira-kira mereka akan baca Alkitab dengan susunan dan teks-teks apa saja hari ini? Nah, saudara-saudara, berpikirlah dalam mengikuti seorang pendeta. Mengklaim dirinya membaca Alkitab dengan murni, padahal tidak. Mengklaim dirinya paham firman, padahal dia adalah teolog kemarin sore dibandingkan dari para bapak gereja. Benar kan? Di mata para bapak gereja, semua teolog hari ini, semua doktor teologi hari ini, profesor teologi hari ini, semua ketua sinode pendeta hari ini adalah orang-orang Kristen kemarin sore. Jadi jangan kagum kalau ada pendeta bilang dia menemukan tafsiran yang murni tentang Alkitab. Jangan kagum hanya karena keberaniannya yang sok-sok menolak para pendahulu kekristenan. Malah sebenarnya kita harus tertawakan orang-orang seperti ini. Ya, tertawakan dengan ujung bibir aja. Seperti ini. Karena sebenarnya dia hanyalah orang Kristen kemarin sore yang merasa diri sangat pintar, padahal sangat bodoh. Ya, sekian video saya. Tuhan berkati.